الله فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat untuk bisa mencari ilmu di majelis ini yang penuh dengan keberkahan, adanya doa, adanya ketenangan, bertemu wajah mendengar saudara pertama saya dan kita semua. Apalagi kita juga mulia untuk menembus perjuangan yang ada pada kesempatan. Sehingga kita ketika mencari ilmu, kita akan merasa bahwa kita semakin bodoh. Kita akan merasa bahwa kita itu tanda tanya semakin nambah ilmu, semakin nambah ilmu, maka orang semakin merasa sebenarnya dalam Al-Quran. Sebaliknya orang yang tidak mau belajar ilmu biasanya kan kesombongan muncul pada saat bisa, pada saat benar, padahal dia tidak belajar ilmu. Kemudian salawat salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya dalam proses kita masuk ke tahun ke-7 Hijriah di puasa Mulia. Kata Allah Subhanahu disebutkan ada sesuatu kaya sesuatu di tahun ke-7 Hijriah setiap tahun kaya dan tahun wajib. Kalau Rasulullah SAW menyampaikan dan kita ini sukanya dari mobil kalau kamu aku mengkaji dengan sepi Ramadan. Nabi SAW berangkat menuju Ka'bah dengan pasukan yang besar. Ketika kemudian 25 Ka'bah saja, pasukan jalan kaki itu jumlahnya 1.200. Sedangkan pasukan berkuda jumlahnya 200. Ka'bah ke Madinah jaraknya sekitar 127 km. Dan kemudian Nabi datang dalam rangka mengenai penduduk, yaitu penduduk Yahudi Ka'bah
kriminal yang juga dimas orang muslim di dalamnya, yang mereka di antara kaum yang menunjukkan semangat orang munafik, orang musyrik, orang kafir, orang non-muslim yang mengepung Madinah atau di dalam Qur'an. Di dalam Qur'an. Jadi di dalam itu pasukan multi etnis, multi agama ingin menghancurkan Madinah dengan mengepung Madinah. Di antara yang panas-panas yang menggerakkan itu adalah Bani Nadir dan Bani Nadir. Dan kebiasaan orang Yahudi dalam berinteraksi melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, mereka itu sukanya mudah, sukanya mengkhianati perjanjian, sukanya tidak menepati hasil perjanjian. Sehingga apa yang terjadi? Mereka jadi perangi. Jadi Islam itu memerangi kaum ada sebab berbeda. Contohnya Islam mau diserang, maka sebelum diserang merangi. Atau perjanjian orang Yahudi supaya aman. Jadi tersebut ternyata orang Yahudi suka mengembangkan diri. Sampai sekarang belum kalau perjanjian. Misalkan orang Zionis di negeri Yahudi, di negeri Israel sana, perjanjian dengan misalkan Palestina atau dengan Hamas, biasa mereka masih tahu khianat perjanjian. Dari satu kemungkinan Yahudi di Palestina, Yahudi dan negara lainnya menampung orang Yahudi. Palestina malah justru mereka berjanjian dengan orang Muslim Palestina, akhirnya mengkhianati, mencaplok, menjajah sedikit demi sedikit tanah Palestina yang dulunya hanya sedikit orang Yahudi, bertahun-tahun dengan pengkhianatan perjanjian dengan kaum Muslim, akhirnya mereka sekarang menjadi penguasa tanah Palestina lebih besar wilayahnya daripada Palestina yang sedikit. Itu mereka Yahudi suka mengkhianati perjanjian. Oleh karena itu, ketika Bani Nadir juga mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin untuk berdamai, tidak terjadi peperangan, tapi malah mereka mendukung gerakan pengepungan Madinah diperangkan. Disitulah kemudian Islam mengajar mereka dengan kekuatan pasukan besar. Karena kesalahan mereka dalam kesalahan mereka. Maka kaum muslimin tidak menunjukkan bahwa kemudian fahamlah masalah muslimnya tidak usul di mereka terbawa aswatahum dikatakan bahwa Allah lalu alaihi wasallam al-Qur'an al-Muslim fa inna al-Qur'an aswala wa inna sami'un qawiy. Ketika mereka masuk ke negeri masuk Muslim, itu dibagi-bagi lagi. Dalam mereka tidak mencocokkan keahlian teologi mereka, itu bercocokkan.
banyak sekali macam-macam kebutuhan dari Nabi. Ketika mereka buat sholat sampai kebaikan sama muslim, orang yang pagi-pagi mengucapkan orang yang uji keluar, jadi mereka kaget ada pasukan Islam. Maka mereka menyuruh pasukan mana datang, pasukan mana sebenarnya bisa datang. Akhirnya mereka pulang kembali rumah masing-masing dan menutup pintu-pintu mereka dengan tenda-tenda yang kokoh. Karena mereka itu negeri yang berbeda-beda. Satu benteng punya 3 benteng. Satu bentengnya itu dengan yang lain. Ini negeri yang berbeda-beda. Hanya mereka masuk. Itulah satu dari 9 kita. Salam kemudian melempung selama 6 hari. Melempung selama 6 hari. Di hari yang ke-7 itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya yang mengetahui hadis ini, besok aku akan dengan 7 berikan bendera perang kepada orang yang mencintai Allah, Allah mencintainya. Masya Allah, itu pada mulia. Kemudian para kiai mencintai Nabi Muhammad SAW dan Nabi mencintai. Luar biasa. Dan dengan tangannya lah berdoa dengan semua. Akhirnya ini janji Allah SWT melalui tangan sahabat ini dalam kepemimpinan itu akan menang di dalam. Makanya para sahabat di waktu itu ingin menjadi orang Islam dengan kehidupan yang mulia, mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Nabi, mencintai Nabi. Kemudian dengan tangannya dengan memakai dengan izin Allah saja. Sampai berkata Nabi Muhammad, apa yang aku inginkan semuanya terpenuhi oleh Allah. Hanya satu keinginanku yang bukan milik tetapi milik Ali bin Abi Thalib, yaitu memegang panji bendera Islam di perang Badar. Artinya apa? Umar ini adalah Muslim. Termasuk perkataan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ketika Nabi mengatakan besok akan dikirim dengan ciri-ciri tersebut, Zubair mengatakan hari itu aku ingin menjadi orang Islam. Tetapi apa yang terjadi akhirnya berapa kumpul di dalam itu dalam masa penghitungan. Jadi alam 7 kemudian dari 7 penghitungan Nabi bilang tidak hari di dalam. Aina Ali, di mana ada itu? Kemudian ada jadi orang mengatakan Ali dan saat itu kedua dia sedikit dikanai sakit dengan pagi hari dipanggil kemudian dikasih tunda sama sholat kemudian mati tersebut yang ada. Makanya dengan ini dalam pembahasan rupiah saat ini ada di antara cara yaitu dalam tahun-tahun dengan cara memakai tunda tinggi. Misalnya yang diboleh. Nah kemudian kalau sudah dengan kalau sementara tadi yang kedua ternyata ahli yang dipilih. Nah yang dipilih dan sama unsur analis. Yakni maju ke depan pada kaki. Janganlah tengok kanan dengan kiri maju ke depan. Kemudian setelah mereka kepada seluruh dari Allah. Kalau mereka sudah mengucapkan
berlebihan. Memorinya, ya, engkau bisa melalui dirimu sebagai wasilah memberikan hidayah kepada satu orang, maka itu lebih baik daripada mendapatkan apa? Pantangan. Masya Allah. Jadi dalam pantangan itu adalah harta yang punya kedudukan nilai yang tinggi sebagai prestis seseorang mempunyai kekayaan luar biasa ketika dia mempunyai pantangan. Tapi hanya kita bisa memberi hidayah lewat wasilah kita. Karena hidayah itu Allah SWT. Allah yang bergerak memberikan hidayah kepada Allah yang Allah bergerak. Sedangkan kita hanya menyampaikan dengan hidayah dan irsyad. Ya. Kalau kita bisa berhidayah Allah, lewat kita lebih baik daripada singkat cerita akhirnya duel terjadi antara kaum muslimin, orang yang punya kekuatan. Maka majulah seorang Yahudi yang bernama Marhab. Siapa? Marhab. Marhab ini punya kekuatan 1.000 orang. Dalam sejarah itu orang Yahudi tim besar yang namanya Marhab itu punya kekuatan berapa? 1.000 orang. Lalu majulah saudaranya Saul bin Aqwa. Dia sakit dengan orang maju, akhirnya mati syahid. Rasul berkata kepada orang yang mati, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pemberian dan pahala syahid. Karena yang dihadapi itu adalah orang yang terkenal dengan kekuatan, power, tinggi fisik, ditakuti, namanya orang. Jadi kalau ada orang yang maju, seperti dia orang yang terlalu berani untuk maju menghadapi orang yang besar. Setelah Ibn Aqwa mati syahid, akhirnya Ali bin Abi Thalib maju. Ali bin Abi Thalib maju, akhirnya malah terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Saya mengatakan Allah SWT ini di perang Khaybar. Ketika masuk ke Khaybar, Rasulullah SAW bertakbir berdoa. Orang-orang Muslim itu mengangkat suaranya dengan keras-keras dengan takbir dan doa. Ketika para sahabat mengangkat suaranya keras-keras, Rasulullah mengatakan, kalian jangan keras-keras, dirikan suara kalian. Karena kalian meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang qariban sami'an, yang mendengar dan mendengar. Allah mendengar walaupun tidak keras. Allah mendengar doa-doa kalian. Kalian tidak lagi mau summan, tidak meminta berdoa kepada yang kalian tunduk, tapi Allah melihat dan Allah mendengar. Seorang muslim yang dalam Allah Taala ini ketika masuk Khaybar, Nabi memberi nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian Ibn tersebut, semua orang muslimuna nahlal yahud wa hasaruhum sittata ayyam liyajbirahum ala taslim. Kemudian kaum muslimin mereka menempuh hasar lembung selama 6 hari. Dan ketika Nabi SAW membuat tenda di luar dari Khaybar, itu sudah sejarah. Jangan sampai panah yang didesakkan dari Khaybar itu sampai menjangkau tenda-tenda kaum muslimin. Jadi sudah jarak. Kira-kira jarak seberapa biar ketika dari tenda
mendesakan anak-anak tidak sampai begitu tanda-tanda langsung. Di situlah baru dibuat tanda-tanda. Lalu mereka para mereka tidak menampak tanda dan mengukur selama ini diberikan kepada. Nah, namanya orang itu kesadaran. Tujuannya apa? Dia jadi hukum ada taslim, memaksa mereka untuk mengalah atau menyerah, untuk menyerah taslim. Bagaimana cara mereka menyerah? Ternyata mereka belum menyerah. Beliau misalnya atau Rasulullah SAW arwahnya ada ini ada alim dan dua. Bahkan yang sekali wajah ini para Rasulullah SAW di pasal Allah dan Nabi dan yang biasa kita sampaikan dia tujuan mereka yang namanya dia perang sesuai dengan kehendak Allah SWT akan dengan perintah tersebut ayat itu. Dan sebagai budaya Nabi dalam saat ada pengajian sakit itu bahwa ada di dalam. Jadi kalau Nabi mendoakan, Nabi menyebutkan insya Allah dan Bismillah SWT. Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb, Abu Sufyan juga. Yang pertama Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb, yang kedua Abu Sufyan bin Haris. Semuanya sahabat. Perbedaannya kalau Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb adalah raja di Raja Mekah yang ketika perang Khaybar itu masuk Islam. Perang Khaybar masuk Islam. Menjadi Raja Mekah musuh Madinah, musuhnya Rasul. Sudah Nabi memimpin Muslim menikahi anaknya Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb. Yaitu siapa? Umayyah Ramlah binti Abu Sufyan. Yang menikahinya raja-raja seperti Ethiopia. Tahun 7 Hijriah itu istri Nabi yang namanya Ramlah Habibah itu masih di Ethiopia, sudah nikah tapi belum bercampur dengan Nabi karena dia bilang Ethiopia. Ini kalau Abu Sufyan bin Sakhr itu bapaknya Ramlah Habibah pertemuannya Rasul. Siapa? Rasul. Jadi pertemuannya Nabi itu pemimpin kaum kafir awalnya Makkah. Kalau Abu Sufyan bin Haris itu masih paman Nabi, si paman Nabi dan wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 5 sahabat yang wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu wajahnya mirip sama Rasulullah. Yang ketiga tadi Abu Sufyan bin Haris. Yang keempat kelima saya lupa. Nanti saja. Ya, jadi Masya Allah wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau saya menemani Allah SWT, maka di sini Rasul menyebutkan Nabi dengan Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb pernah juga matanya terkena senjata sampai satu matanya itu buka atau rusak. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Abu Sufyan, bapak kembali yang sudah masuk Islam. Abu Sufyan, aku doakan kepada Allah semoga mengalami sembuh. Apa jawaban Abu Sufyan? Tidak ya Rasulullah, biarkan aku ini sebagai saksi dalam aku di akhirat perjuangan Allah. Masya Allah. Seandainya Abu Sufyan mengatakan apa?
Tapi ini sebagai bekas saksi untuk akhir. Ketika Bani Salimah berbondong-bondong pulang menuju Madinah, Rasul mendengar Bani Salimah pindah dari yang jaraknya jauh dari Madinah menuju ke Masjid Nabawi. Maka Rasul berkata, Bani Salimah ada apa? Ya Rasulullah, kami mencintai masjid, kami ingin menambahkan masjid untuk lebih cepat menjaga masjid. Apa saja Bani Salimah? Ya, buyut atau buyut, rumah kalian. Wilayah kalian jangan tinggalkan, rumah kalian. Baik Bani Salimah asal bekas kaki kalian sebagai saksi kalian menuju masjid. Maka semakin orang berupaya menuju masjid dengan langkah kaki yang semakin banyak, semakin banyak pahala yang akan berlimpah ketika dia menuju masjid, atau semakin banyak juga asal saksi penantian. Di sini menunjukkan kuatnya jeripayah, semakin jeripayah seorang itu lebih banyak, lebih capek untuk beramal soleh, semakin berat pahalanya, semakin besar pahalanya. Insya Allah, semakin jauh orang itu datang ke Masjid Az-Zaki ini untuk ikut kajian, semakin besar pahalanya dibanding yang datang dekat. Akhirnya Bani Salimah tidak jadi pindah. Jadi tidak bicara soal bekas amal soleh, menyambung dari Abu Sufyan bin Sa'id. Kalau Simen kembali kepada masalah. Summa hamala muslimuna ala al-bayda hatta iftatahuha wa tawadu sukana wa ghunimu minha ghunaim katsir. Kemudian secara singkat, ketika masuk ke benteng yang pertama, tiga benteng yang kedua, benteng yang benteng Islam memang memenangkan mereka. Akhirnya orang-orang memiliki mereka menyerang, ya, maka mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Rasul memberi ghanimah tanpa bisa merampaikan. Berjalan kaki mendapatkan satu bagian 1.200 berjalan kaki, 200 berjalan naik kuda, pasukan kavaleri mendapatkan 3 bagian. Ini adalah bagian yang adil. Kenapa? Karena orang yang punya kuda selama perang harus merawat kudanya, membeli kuda dengan uang, merawat kuda selama perjalanan, kasih makan kuda, kasih minum, betul, dan sebagainya. Dan kalau kuda mati dalam perang, ada harga yang dimakan kuda. Artinya apa? Mereka yang lebih berat, besar tanggungan ketika berperang, seperti para kuda, mendapatkan 3 kali lipat ghanimah dari orang yang berjalan kaki pasukan infanteri. Adil ini membagi dalam ghanimah. Dan berapa yang nanti jumlah pasukan kafir? Kira-kira 63 orang yang nanti.
menentukan. Kamu sih menjawab Allah SWT, maka mereka mendapatkan volume yang banyak. Min jumlah dia awalnya min muhasib wa faqal. Qala lahum Rasulullah SAW inziluha wa tabahu fiha. Di antara kelima yang didapatkan dari awal yang ke atas itu di antara muhasib berbagai, kemudian juga ada muslim akhor, ya. Tapi sebelum dipakai Rasulullah mengatakan bahwasanya cuci dulu perkakas itu, kemudian silakan masak dengan perkakas itu, kemudian dioperkan. Karena bekasnya orang kafir, dan kita tidak tahu yang namanya orang kafir itu akan bisa lebih yang haram, ya kan? Maka dicuci dulu. Berkata Ibnu Aisyah radhiyallahu ketika orang berjumlah muslim, apa kata Ibnu Aisyah? Sungguh hasil dari taubat membuat kita kenyang yang sebelumnya kita tidak pernah merasa kenyang. Menunjukkan apa? Tadi beliau Asmaul bahwa hasil dari perang Badar sangat banyak sekali. Hasil dari yang membuat kaum muslimin menjadi banyak makanan, banyak perbuatan, dan mereka mendapatkan kenikmatan dunia bahkan akhirat. Itulah perang. Kenikmatan dunia apa? Kenikmatan dunia mendapatkan ghanimah. Saya tidak tahu. Umar bin Khattab berkata, adalah sahabat pertama yang memberikan hikmah pada era Islam di sana. Jadi kalau kita belajar di Bab ada di Ibnu Umar, maka di salahnya di kitab Subul Salam karya Imam As-Sunani disebutkan bahwa Umar bin Khattab Al-Quran adalah sahabat pertama yang memberikan dampak pada Islam. Ya Rasulullah, saya mempunyai 100 sandal tanah di Khaybar. 100 sandal tanah di Khaybar. Itu menunjukkan bahwa dia umat banyak. Dan itu harta yang paling paling luar biasa milik. Maka aku dilakukan untuk kaum muslim, untuk Islam. Maka berdasarkan dia umat pegang hibah itu, kelola hasilnya diberikan kepada kaum muslim. Itu tidak hebat. Kemudian setelah Umar wafat, tanah itu oleh Zainab binti Umar bin Khattab, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah SAW. Tapi bukan milik Hafsah, bukan milik keluarga, sudah menjadi milik kaum muslimin. Cuma pengelolaan tetap pada keluarga yang Umar bin Khattab. Baru tanah itu diberikan. Maka perang itu dapat nikmat duniawi, mendapatkan harta, ghanimah, mendapatkan apa yang namanya budak-budak laki-laki
Muhammad SAW tidak boleh diambil oleh pasukan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf di zaman Nabi Musa. Bahkan dalam sejarah itu Nabi Yusuf inilah yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu Khidir dengan menaiki perahu atau sampai. Sementara Nabi Musa alaihissalam itu sedang mau masuk Baitul Maqdis. Kemudian matahari berbulan. Ya matahari, engkau adalah hamba Allah, milik Allah, dan aku juga adalah hamba Allah. Maka dengan itu wahai yang namanya matahari dengan izin Allah, janganlah kau berbenah sebelum kami menangkap. Akhirnya matahari berbenah sampai pasukan Nabi Musa masuk ke Baitul dan setelah dapat ghanimah yang sangat banyak sekali. Ternyata ghanimah itu tidak didapat oleh Nabi. Jadi ghanimah di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh dibagikan ke para prajurit. Dikumpulkan ghanimah itu. Nanti ada api dari langit akan mengganguskan ghanimah, memakan ghanimah itu. Ternyata sudah dikumpulkan ghanimah oleh Nabi Musa, tidak dilengkapi. Maka Nabi Muhammad Musa di antara kalian ada yang mengambil ghanimah tanpa izin. Semua salaman, hanya salaman setiap kabilah. Ada satu kabilah yang tangannya menentang. Berkata Nabi, di antara anggota kabilah ini ada yang mengambil. Akhirnya salaman khusus anggota kabilah tersebut dari beberapa kabilah di pasukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada 3 orang yang ternyata pegang tangannya tidak salaman. Akhirnya mereka mengambil ghanimah yang diambil dicuri, yaitu emas sebesar kepala lembu, kepala sapi. Yang dicuri mereka, akhirnya emas itu ditaruh di tempat ghanimah. Setelah selesai, muncul api dari langit, dinyalakan habis ghanimah. Tapi Rasul mengatakan, tetapi kata bagi umat kalian ghanimah diharapkan karena Allah melihat kelemahan kalian. Kalau kelemahan kaum muslimin Nabi, di antara kelemahan adalah masalah harta dan kurang semangat dan keadaan. Oleh karena itu kita berperan mendapatkan ghanimah nikmat dunia. Jadi dalam sejarah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu tidak banyak berdagang, berjual beli, bukan haknya. Dari mana Zubair bin Awam bisa mempunyai anak yang banyak, istri yang 4, rumah-rumah yang ada dari ghanimah hasil perang? Masya Allah. Dan kemudian dengan berperang mendapatkan nikmat akhirat. Apa janji Allah berupa surga? Di dunia kalau nggak mati, itu mulia, mujahid. Di akhirat kalau dia mati, sahih, maka dia di surga. Itu nikmatnya orang. Dapat nikmat dunia, nikmat akhirat. Dan kemudian kaum muslimin yang Allah Taala, setelah itu menang kaum muslimin. Nabi beserta pasukan menuju Yahudi Padang.
Yahudi Fakat dengan pasukan Islam. Yahudi Fakat menyerah sehingga tidak ada darah yang berubah terjadi dan mereka membayar jizyah upeti kepada kaum muslimin. Walau masanya Yahudi kaimah maka Yahudi kaimah sallallahu alaihi wasallam ala jabri jizyah wa makasu fi biladihim amin. Termasuk juga Yahudi kaimah. Yahudi kaimah ketika mendengar bahwa Khaybar kalah, Yahudi Fakat kalah, maka mereka kemudian mengadakan perjanjian dengan pasukan Islam SAW. Mereka juga membayar jizyah berada di bawah kedudukan pemerintahan kaum muslimin. Wajah sallallahu alaihi wasallam Yahudi ila qaum fa'abu wa qala lil muslimin faqatalahum al-muslimuna wa ghanimu minhum katsiran. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardha bi ahliha yasrafuha bi syarri ma yukhrijuna min bawaqatiha sana'a al-Khaybar. Itu cuma Yahudi Batin Puro. Maka Yahudi Batin Puro ketika Nabi menyeru supaya menyerah, mereka malah melakukan perlawanan. Sehingga dengan 700 pasukan Nabi mengirim pasukan termasuk yaitu sebagai panglima Zubair bin Awam radhiyallahu anhu di antara panglimanya itu menyerang Yahudi Batin Puro. Akhirnya mereka menyerang, mereka mendapat ghanimah katsiran, ghanimah yang sangat banyak sekali. Kemudian di sini mulai ada yang namanya perjanjian. Apa perjanjiannya? Yasrahuha bisyarri ma yukhrijuna minha. Orang-orang Yahudi Batin Puro itu punya lahan-lahan. Ketika dikalahkan, dan Yahudi Khaybar juga sama, karena mereka ahli bercocok tanam orang Yahudi. Ketika mereka dikalahkan, mereka tanahnya sudah menjadi milik kaum muslimin karena ada waris perang. Beda ketika perjanjian damai dan diperangi, maka tanah itu masih milik mereka. Kalau sudah diperangi kalah, maka menjadi bagian kaum muslimin sebagai ghanimah. Akhirnya tanah-tanah milik orang Yahudi Batin Puro dan Yahudi Khaybar itu daripada maju orang Yahudi sudah kalah, orang Yahudi mendatangi Nabi Khaybar dan Yahudi Batin Puro. Bagaimana jika kami ya Rasulullah bercocok tanam dengan tanah tersebut karena kami pandai mengelolanya. Dalam berjalan kaum muslimin Madinah tidak pandai bersopan. Maka ketika melihat itu suasana tidak ada permasalahan dan jadilah perjanjian muamalah. Di sini menunjukkan bolehnya muamalah antara seorang muslim dengan non-muslim dalam jual beli dan sebagainya. Perjanjian dagang dan sebagainya boleh saja. Maka perjanjiannya bisa terima berjuna, harus membayar hasil bumi 50% untuk kaum muslimin, dikirim 50% untuk mereka yang mengelola. 50% untuk mereka yang mengelola. Nah, ini model dari mana? Model dari orang Yahudi. Karena Rasul sudah pakai model tanah. Islam modelnya apa? Tanah ghanimah yang dulunya milik orang Yahudi Khaybar, Yahudi Batin Puro menjadi tanah milik kaum muslimin. Modelnya mereka apa? Uang model bercocok. Hasilnya bisa setengah-setengah. Tetapi dalam muamalah seperti ini bagi hasil boleh tidak
jika pengelola makanan ataupun warung yang berbiasa tersebut sudah benar-benar berjuang untuk melariskan warung, ternyata rugi makan modal, maka yang menanggung rugi adalah pemodal. Sedangkan ruginya pengelola adalah capeknya mengelola. Tapi jika kesalahan ada pada pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola. Pengelolanya harus jualan, kadang berapa, kadang tidak. Sudah begitu kotor, tempatnya dibersihkan, sehingga tidak ada customer yang datang untuk makan apa. Orang yang ingin bisnis kuliner tidak datang. Kesalahan tersebut karena mengelola, maka model itu kerugian ditanggung oleh pengelola, bukan pemodal. Paham? Ini masuk fikih ya. Wallahu a'lam. Atau fikih dan tidak. Apalagi jika kita sudah berbuat beda-beda pendapatnya. Kaum muslimin yang dirahmati sama dengan kasus di Khaybar itu, maka tanah Khaybar ini orang Yahudi kemudian 50-50 hasil. Sampai kapan Yahudi Khaybar tanah itu? Sampai zaman Umar bin Khattab. Ketika zaman Abu Bakar masih ada perjanjian. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab permulaan, Yahudi di Jazirah Arab, Yahudi Fadak, Yahudi Uram, Yahudi Bainadir, Payakumpa dan sebagainya diusir dari Madinah. Kenapa? Di antara keinginan Nabi dan wasiatnya, ini Yahudi diusir dari Madinah, dari Jazirah Arab. Akhirnya di zaman Umar bin Khattab para Yahudi diusir. Kemudian fa'amil muslimuna sahri Yahudi wa raja'u ila al-Madinah mu'ayyadina dhafirin. Dan kekalahan orang Yahudi di Wadi Qura, kemudian ada yang di Fadak, ada yang di mana tadi? Khaybar. Orang-orang Madinah yang mengatakan aman, tidak ada gangguan dari orang Yahudi yang membawa kemenangan yang gembira, yang banyak beriman insya Allah. Kaum muslimin yang Allah Taala, itu tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Kemudian ada beberapa peristiwa di masa-masa perang Khaybar 7 Hijriah. Yang pertama adalah ada saja mafhum Khaybar Yahudi yang Qura Aksad masnumatan di seluruh Sabah. Kalau minha butuhkan cuma la fadwa wajan al-iman masnum. Ada seorang Yahudi perempuan memberi Nabi Qura Aksad, yaitu paha kambing yang sudah matang, masnumatan yang sudah diberi racun. Nabi memakannya. Kemudian Nabi diberitahu, "Fa'ulima annabi asyhadu masmum ada racunnya, ada waktu diuji, maka kambing yang sudah dipunai dibuang kembali dan selesai. Tetapi sehari racunnya sudah masuk ke tubuh, sehingga Nabi mengalami sakit kepala yang berat. Sejak itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan sakit kepala sampai wafatnya di tahun 7 Hijriah.
yaitu terkena sedikit sari racun yang dari paha kambing pemberian Yahudi wanita. Yang makan dua, Nabi sama satu orang sahabat. Kemudian satu sahabat yang makan ini meninggal dunia. Setelah Nabi merasakan badannya tidak enak, fahjajalna Rasulullah SAW wa qala al-man'a ala infaq yas'alullah ala sabila fa'ajaba kuntu in kana nabiyyan falam yaduhu wa in kana kadaban arahana Allah minna fa'afa'ana. Maka Nabi SAW meminta dibukalah untuk mengeluarkan racun-racun yang sudah masuk ke dalam dengan keluarnya darah dari bekam tersebut. Di sini menunjukkan bolehnya berbuka. Lalu yang saya bahwa hasil dari bekam habis. Mana habis? Bukan diharam. Ya, itu diharam. Artinya boleh seorang yang membuka mengambil upah dari bekamnya. Tidak sampai tidak pada haram walaupun maknanya adalah habis. Kasih bekam adalah habis. Tapi Nabi berbuka. Ya, berbuka. Dan di antara pengobatan dalam Islam adalah berbuka. Ya, berbuka. Keluarkan darah kotor dari dalam tubuh. Kemudian surat bekam, Nabi meminta kepada sahabatnya menanyakan apa maksud wanita tua Yahudi meracuninya. Kemudian berkata wanita tua Yahudi, yaitu apa? Inkan Nabiyan falam yadulu. Kalau dia seorang Nabi Muhammad, falam yadulu, tidak akan selamanya racun itu memadoninya. Saat itu yang kedua ada yang namanya diberitahu oleh Allah adanya racun di makanan tersebut. Ya, kalau dia berbohong bukan Nabi, maka Allah saya mengharapkan Allah melepaskan kita dari orang yang mengaku Nabi tersebut. Ternyata Nabi Muhammad SAW fa'afa'anda di kitab Nurul ini disebutkan fa'afa'anda di kitab Rahul Maktum dan kitab lainnya Nabi mengkisos, Nabi membunuh pada tersebut. Apa alasannya dibunuh? Wanita tua Yahudi ini karena ada satu sahabat Nabi yang akan dari tersebut kemudian wafat. Maka ada kisos, adalah dihukum mati. Ini kejadian yang ada di perang Khaybar. Pada fase Khaybar, tersebut Rasulullah SAW Sofia bin Huyai bin Akhtab bahkan asmaran. Di perang Khaybar, Nabi menikah dengan Sofia binti Huyai bin Akhtab, ya, istri dari panglima perang Khaybar. Anaknya ketua Bani Nadir, pimpinan presidennya Huyai bin Akhtab. Asalnya Sofia ini adalah jadi bagian dari sahabat. Maka Nabi SAW kemudian menjadikan Sofia untuk dinikahi. Sofia dinikahi bin Akhtab. Sofia ini pernah bermimpi. Dalam tidurnya, mimpinya adalah kamarnya dimasuki bulan purnama yang besar. Kemudian Ibunda Sofia radhiyallahu anha menceritakan kepada
suaminya itu mimpi tersebut. Langsung Sofia ditampar wajahnya sampai membekas tamparan di wajahnya tersebut, dan berkata suaminya yang masih hidup itu, dia berkata, jangan kau berharap menjadi istri Muhammad yang Muhammad. Tadi tafsirnya begitu, tafsir mimpinya. Aku pernah 3 bulan punya kamarnya, kabarnya apa? Kalau alamat dan kami dia, tapi ini yang hadir kan ibu sih, apa tentang tafsir dari tafsir. Nah, akhirnya Sofia nikah sama dia. Ini di tahun 79 perang Khaybar. Karena Rasulullah SAW dan bahwa di Khaybar ada nikah itu ada ada akil hukum kam atau pemerintah pemerintah di Khaybar. Nabi istimewa tingkat kontrak tidak 1 bulan kontrak dengan mahar 10 gram emas. Jadi waktunya cuma sebulan jadi istri dan suami. Habis itu dioper kayak tadi. Habis itu dioper kayak tadi. Sejadi dalam 1 tahun seorang laki-laki yang kawin kontrak bisa menikahi 10 wanita, dan wanita yang dikontrak bisa menikah dengan 10 laki-laki. Itu kan persinggahan yang disarankan oleh orang Syiah. Sekarang kalau orang Syiah masih ada yang menikah masih. Makanya mereka senang menjadi Syiah mereka. Enak boleh. Ini mau bantu. Kalau misalnya nikah sebulan kawin, anak siapa nanti? Sudah habis dijaga. Kalau mantunya sebulan, kemudian juga Nabi melarang makan al-khumari keledai jika tidak ada di kampung-kampung Arab punya. Kalau di Cina keledai yang di kampung, keledai yang ditukarkan Jawa, itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau kuda boleh. Kuda kampung atau kuda apa, atau kuda liar boleh. Tapi kalau keledai ada 2 kan. Kalau pemrol Asia sama kalau yang pasti yang dia keledai yang ada di kota-kota dulu wilayah tertentu ada yang punya keledai itu. Aku punya ada makan. Tapi kalau keledai yang ada di masyarakat nggak boleh digunakan, punya apa? Ya. Ini kapan di Khaybar? Wahina rujui min Khaybar, raja'a muhajir al-Habasyah ma'a Ja'far bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari wa qawm ba'da qawm as-Rasimin. Setelah para muhajir Habasyah yang berhijrah sejak di Mekah menuju Ethiopia, sampai di Ethiopia hidup 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Kangennya kayak apa?
sahabat-sahabat Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah mereka dipulangkan lewat kapal yang difasilitasi Raja Al-Basyah yaitu Najasyi pulang ke Madinah. Di antaranya adalah Ja'far bin Nu'man dan termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Ya, berapa orang jumlahnya? 16 orang. Di sini dia digunakan 16 orang, sekitar 16 orang. Itu pulang ke Madinah. Masya Allah ya. Senang nggak? Setelah lama kemudian pulang senang? Wah, senang. Sehingga di sini Rasul mengatakan, saya senang tidak tahu karena apakah karena kemenangan di perang Khaybar atau karena melihat Ja'far pulang. Ada dua kegembiraan Khaybar dikalahkan, yang kedua Ja'far pulang. Wajahnya ini ketika kayak apa? Bergembir dirinya. Orang kalau melihat wajah mirip kan biasanya dia dirimu gitu. Maka sampai Nabi senang dengan Ja'far pulang aja. Di waktu sebelum jadi Nabi itu Abu Thalib itu miskin, bapaknya Ja'far. Maka Nabi berkata sama Abbas, belum di Nabi. Jadi Nabi Muhammad masih sama Khadijah, belum di Nabi. Maka sama Abbas, bagaimana kita membantu saudara kita. Itu Abu Thalib miskin. Kita ambil anak Abu Thalib untuk meringankan beban hidupnya, untuk kita asuh makan tempat kita, untuk tempat kita. Ininya diasuh, ya. Artinya dapat mereka berdua Muhammad bin menjadi Nabi sama Abbas amannya. Yaitu kata Abu Thalib, silahkan pilih pada kalian, tapi jangan bawa akil. Biarlah akil bersama bukan Abu Thalib. Artinya Nabi memilih Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abbas memilih Ja'far. Jadi Ja'far kecil itu atau muda di bawah pengasuhan Abbas. Sedangkan Ali bin Abi Thalib yang masih kecil di bawah pengasuhan Rasulullah SAW. Ketika Ja'far pulang ke Madinah, Rasul sampaikan semua. Masya Allah. Kemudian kejadian di tahun 7 Hijriah, bahwa datang asal salah satu min fuadi julusi Quraisy, bahwa Khalid ibn Walid, wa Amr bin As, wa Utsman bin Abi Talha. Di tahun 7 Hijriah juga masuk 3 pentolan panggilan perangnya orang kafir. Ada orang Khalid bin Walid, ada orang Amr bin As, dan juga sahabat Utsman bin Abi Talha. Siapa? Utsman bin Abi Talha ini yang nanti memegang kunci Ka'bah.
berusaha hijrah untuk menyusul suaminya ke Kuba. Pada Usman masih kafir, tetapi mau berbuat baik mengantar Ummu Salamah ke suaminya. Abu Salamah tidak hijrah ke Kuba lebih dulu karena dipisah oleh orang tuanya. Amr bin As, panglima perang yang mengalahkan Palestina ketika perang Syam, dan panglima perang yang membuka Mesir, sehingga kalau di Mesir ada masjid paling besar, Masjid Amr bin As radhiyallahu anhu di zaman Umar bin Khattab. Karena minta ya Umar, ya Khalifah, bagaimana dengan Mesir? Saya orang mau Mesir, kata Amr bin As. Maka Umar mengirimkan Amr bin As untuk mengekspansi Mesir. Mesir akan menjadi bagian dari negara Islam. Ini adalah perjuangan Amr bin As. Khalid bin Walid pada perang yang paling handal di kalangan muslimin di perang Yarmouk melawan tentara Romawi yang di Syam. Khalid bin Walid membunuh 3.000 orang Romawi, orang kafir. Satu orang membunuh Pak 3.000. Khalid bin Walid yang ketika sudah masa pensiun mewakafkan seluruh peninggalan perangnya dari baju besi, dari pedang untuk diwakafkan di kaum muslimin. Masya Allah. Sebenarnya Allah SWT. Kemudian juga masuk Islam di saat Khaybar. Abu Hurairah itu masuk Islam ke Madinah. Di Madinah sepi karena Abu Hurairah dari suku Daus itu ke Madinah sepi. Akhirnya Abu Hurairah nyusul ke Khaybar dan ikut perang Khaybar, masuk Islam. Masuk Islam juga dua sahabat bapak dan anak, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin sahabat Nabi yang paling taat di antara sahabat. Di masa sehat, masa sakit, ketaatannya luar biasa. Sampai selama 30 tahun setiap harinya malaikat menyadari Imran bin Husain itu masuk Islam di saat Khaybar. Insya Allah dilanjutkan kembali pada pertemuan yang sudah cukup ya, 1 jam setengah lewat sedikit. Masih lanjutan sedikit berhebat yang kita sampaikan sama Umrahul Qadha, kemudian Fatihah. Insya Allah ada pertanyaan. Jadi 16 orang yang hijrah ke Habasyah itu menuju Madinah, di antaranya ada istri Nabi Rasulullah binti Sofyan yang kemudian nanti bertemu dengan istri yang dinikahi itu yang belum bertemu wajah, yang belum bertemu. Nabi di Madinah, istrinya di Ethiopia menikah. Atau di Brebes, atau di Bekasi nikah.
فقد افترى إثما عظيما.